Every success story start with a big dream. Semua kisah sukses setiap orang berawal dari mimpi yang besar. Saya Fanny Lam, Imperial Master 2029. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, siapa yang mau menjadi Imperial Master? Tunjuk tangan. Luar biasa, ayo kita sukses bersama di Atomy. Sebenarnya bagi saya, menjadi speaker itu sudah biasa. Cuman hari ini saya diminta untuk live scenarios role model, itu sangatlah sulit bagi saya di mana ada seorang Imperial Master duduk di depan saya. Jadi saya butuh dukungan dan tepuk tangan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mengapa kita harus mengisi live skenario? Live skenario itu apa ya Bapak Ibu? Ketika Anda mendaftar, di depan sana ada sebuah buku biru yang dibagikan kepada Anda dengan satu pensil. Itu tujuannya adalah Anda mengisi impian Anda. The perfect life scenario is when you dream, you prepare, and try to complete it. Skenario kehidupan yang sempurna adalah ketika Anda bermimpi, mempersiapkan, dan berusaha mencapai impian itu. Tidak ada orang yang sukses tanpa kegagalan. Kenapa? Karena kita manusia belajar dari kegagalan, bukan dari kesuksesan. Kesuksesan membuat kita ego, tapi kegagalan membuat kita bijaksana. Kenapa setiap orang harus menulis life scenario? Karena dream without a plan is just a wish. Mimpi tanpa rencana adalah doa. Anda sedang berdoa kepada Tuhan, Tuhan izinkanlah saya begini begitu. Tuhan juga memilih orang siapa yang mau dia bantu. Yang bekerja keras atau yang hanya tukang komplain. Anda mau sukses? Anda harus siap gagal, Anda harus siap ditolak, dan Anda harus siap untuk bangkit. Mengapa mimpi itu harus kita capai? Dengan apa kita harus mencapainya? Itu harus kita plan. Jika Anda tidak mampu mengisi life skenario, itu sama saja Anda hari ini mau dari Jakarta ke Korea Selatan. Naik kapal pesiar terbaru, termahal, dan paling mewah. Tapi Anda tidak punya peta, tidak punya kompas, tidak punya arah mata angin. Apa yang akan terjadi kepada Anda? Anda akan stop mungkin di Kalimantan. Bisa saja Anda bukan stop di Kalimantan, tapi Anda nyasar di Papua. Kenapa life skenario itu penting? Karena itu adalah kompas kita. Kompas kita menuju kesuksesan kita. Karena kita manusia itu sering ada kasat kusut di samping kita. Kita menjalankan Atomy, nanti di samping kita lagi susah. Orang bukannya mendukung kita, ayo kamu bisa. Tidak, akan ditawarin multi level lain. Ayo kamu join saya di sini, ini lebih bagus, ini lebih dapat menguntungkan. Mereka apa yang mereka lakukan? Mereka mengarahkan mata Anda dari kompas Anda ke kompasnya. Bagaimana cara menulis life scenario yang benar? 1. Set your dream. Tentukan mimpi Anda. Kedua, be smart. S adalah spesifik. Anda harus spesifik. Apa yang mau Anda capai? Anda harus tulis dengan sangat jelas. Terukur. Tahun depan saya mau jadi Imperial Master. Tidak mungkin. Itu namanya menipu diri saya sendiri yang tidak akan dicapai, berarti saya hanya bercanda. Anda harus step by step. Jika Anda masih member, capai dulu Sales Master. Jangan dulu ke Sharon Rose. Measurable, dapat diukur. Dapat diukur bagaimana? Ada jangka waktu, kita harus make sense. Menjadi Sales Master itu harus auto sales. Auto sales itu bagaimana? Itu harus dapat diukur. Berapa orang member kita yang di bawah kita, makanya kita bisa menjadi Sales Master. Jika member Anda hanya 10 kanan dan 10 kiri, Anda berharap menjadi Sales Master,
attainable, realistis, harus realistis. Jangan yang ngada-ngada, relevan. Itu harus satu jalur dengan mimpi kita. Anda lagi menjalankan Atomi, tiba-tiba Anda bilang, oh saya mau jadi yang lain, yang di luar dari Atomi. Kalau Anda bermimpi mau menjadi speaker terbaik, itu mimpi saya sebelumnya. Dan saya sudah menjadi speaker terbaik. Dari mana? Karena saya menulisnya di live skenario. Dan harus ada jangka waktu, ada due date. Ini adalah live skenario saya yang saya tulis. Awalnya Bapak Ibu, saya tidak pernah menulis live skenario saya. Izinkan saya men-sharing kisah hidup saya di Atomi. Saya adalah seorang bankers, bekerja di bagian lending. Anda yang membutuhkan saya tidak pernah mengemis kepada orang lain untuk funding. Funding adalah deposito, saya di bagian lending, itu adalah kredit. Jadi saya tidak pernah memohon kepada orang lain untuk kepada saya berbisnis. Bagi saya, Atomi itu hal yang baru. Meminta saya untuk mengajak orang lain join dengan kita, itu sangatlah susah. Itu hal baru buat saya dan saya bukan speaker sebelumnya. Saya juga bukan trainer. Saya juga tidak ada basic di multi level lainnya. Saya mempunyai 3 orang anak berkebutuhan khusus. Saya adalah ibu yang kuat. Saya yakin Bapak Ibu di sini, jika Anda hanya mempunyai 1 anak spesial need, Anda sudah akan menangis di rumah. Saya punya 3 dan saya anggap itu adalah titipan Tuhan yang paling berharga dalam hidup saya. Dulu pertama kali masuk Atomi, semua orang berbondong-bondong mendaftarkan membernya. Setahun yang lalu, saya flashback. Pas itu member saya daftar berapa orang Bapak Ibu? Mungkin Bapak bilang waktu hari pertama Bapak daftar ada 10 orang, ada 200 orang, ada 500 orang. Saya pas itu adalah center leader dan yang saya daftarkan adalah hanya 5. Saya membuka center saya hanya punya 5 member. Ketika itu saya begitu kagetnya, mereka mendaftar dari pagi sampai malam sedangkan saya sudah ngopi-ngopi. Ternyata mereka mendaftar ribuan. Apakah saya telat? Tidak Bapak Ibu. Saya cuma mengkalikan target saya melebihi Anda. Saya kali ratus. Saya mentargetkan diri saya dalam 1 bulan harus mencapai berapa ratus member yang harus menjoin kepada saya. Awalnya saya mentargetkan diri 100 member. Berapa yang saya capai Bapak Ibu? 500 di bulan pertama. Apakah saya sudah sukses? Tidak. Karena pas itu pendidikan tentang bagaimana merekrut orang ke multi level saya tidak ada. USAD itu adalah tips untuk sukses. Use, menggunakannya. Share, men-sharing. Attend. D, duplicate. Saya, Vanilam, semua di rumah saya itu sudah memakai Atomi. Bapak Ibu, luar dalam saya pakai Atomi, tapi tidak bisa saya tunjukkan. Vitamin pun sudah saya makan. Semua sudah saya pakai. Apakah saya bisa sukses? Tidak. Share, saya sudah kemana-mana itu sharing Atomi. Attend. Saya dari hari pertama Atomi join ke Indonesia, saya tidak pernah sekalipun skip one day seminar, Success Academy, atau apapun. Saya selalu mendaftar menjadi volunteer. Ini adalah pencapaian saya. 2018, Open Education Center, pra-otoritas. 2019, saya mentargetkan menjadi regular. Sebenarnya cita-cita saya dari 2020 menjadi center terbaik. Tapi hari ini saya terpilih menjadi center terbaik. Terima kasih Atomi. Member, pas waktu masih 2018 saya adalah seorang member. 2019 saya menjadi sales master. Saya sebenarnya tidak mungkin mencapai sales master tanpa Atomi. Mengapa? Saya ceritakan sedikit kepada Bapak Ibu. Saya menjalankan Atomi, 3 bulan pertama
upline saya mengatakan dia mau stop dari Atomy. Benar-benar mau stop, tidak mau menjalankan lagi sama sekali. Jadi saya merasa sendirian. Apakah itu adalah jalan buntu? Tidak, Bapak Ibu. Saya sudah menjalankan Atomy selama 1 tahun, jatuh bangun sudah saya jalanin. Yang penting Anda tidak menyerah. Karena awalnya saya juga mau menyerah. Saya sudah melakukan farewell party. Farewell party saya itu pas bulan Juni. Saya mau tur saya dan teman-teman tur dari Jakarta ke Surabaya untuk mengikuti workshop. Dan itu adalah farewell party saya untuk teman-teman. Tapi sampai ke workshop itu, saya mengira workshop itu adalah workshop terakhir saya. Setelah workshop ada salah satu staf Atomy yang datang kepada saya. Bilang kepada saya apa? Fanny, kamu luar biasa, kamu tidak boleh menyerah. Disitulah saya mulai berpikir, saya tidak boleh menyerah. Karena mungkin saya tidak tahu kelebihan saya, tapi orang lain melihat kelebihan saya dan saya berjuang. Saya dalam 3 bulan menjadi auto sales master sehingga center saya menjadi regular. Charity, dari dulu saya memang di dunia charity. Semua klub saya masukin untuk charity. Tapi yang ini beda, saya punya satu yayasan yang punya orang tua tapi tidak ada uang. Jadi saya mengasuh 2 anak asuh dari situ dan mengajak teman-teman untuk join. Setelah menjalankan Atomy saya punya 5 anak asuh. Tahun depan doakan bisa 10 anak asuh. Dan ini yang paling penting bagi saya adalah self-development. Pertama kali saya adalah member biasa, saya tidak pernah bercita-cita menjadi speaker, sama sekali. Karena member saya tidak ada yang jalan, jadi akhirnya saya mengajukan diri untuk sharing testimoni saja. Terakhir ditawarin untuk men-sharing produk, dan saya sekarang hari ini menjadi pembicara terbaik di Atomy Indonesia. Terima kasih. It's easy to find 1,000 soldier, but it's hard to find a good general. Sangat mudah untuk menemukan 1.000 tentara, tapi sangatlah susah mencari 1 jenderal yang baik. Jadi Anda tidak usah mengeluh bahwa Anda tidak punya leader yang berjuang bersama Anda. Semua orang mengalami itu. Di setiap perang pasti ada 1 jenderal yang baik. Jadi Anda jangan putus asa. Saya mau kilas balik kepada Anda. Semua kisah perang adalah dipimpin oleh jenderal yang baik. Jadi Anda harus memilih jenderal yang terbaik dari Anda yang ikut berperang bersama Anda. You cannot pour from your empty cup. Take care of yourself first. Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Jadi Anda harus mengisi di diri Anda sendiri dulu. The difference between success and fail is never give up. Perbedaan orang sukses dan orang gagal adalah tidak menyerah. There is no secret to success. It's the result of preparation, hard work, learning from failure, never give up, and be grateful. Tidak ada rahasia sukses. Ini adalah hasil dari persiapan, kerja keras, belajar dari kegagalan, dan pantang menyerah. Bersyukurlah. Bapak Ibu, apapun yang Anda jalani selama 1 tahun ini, apapun yang Anda rasakan, sudah saya rasakan. Anda ditolak, Anda dicaci maki, bahkan Anda ditinggalkan. Itu saya sudah alami selama 1 tahun ini. Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya pernah dianggap sebagai batu kali. Orang lain ada batu diamond. Tim saya sangat kecil. Saya hanyalah batu kali. Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya menggosok batu kali saya menjadi kebilau. Sehingga Anda tidak bisa tidak melihat saya. Marilah kita renungkan apa yang telah terjadi 1 tahun ini. Saya rangkum dalam puisi ini. I came from a chance
like a dust. Who will seal my strength? Who will see my weakness? Who will make me dream for a better life? Saya ada di sini karena ada kesempatan. Seperti butiran debu. Siapa yang melihat kekuatanku? Siapa yang melihat kelemahanku? Siapa yang membuatku bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik? Who always keep me on the track to success? Who remind me to never give up? Yang selalu mengarahkan saya di jalur menuju kesuksesan. Yang selalu mengingatkan saya untuk tidak pernah menyerah. Who always remind me how strong and great am I? Who give me the role model to success? Yang selalu mengingatkan saya betapa kuatnya saya dan hebatnya saya. Yang memberi saya panutan untuk sukses. Who always remind me of success needs a struggle, need to work hard and never give up. Siapa yang mengingatkan saya selalu sukses perlu perjuangan, kerja keras dan tidak menyerah. Who told me life is about not waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Siapa yang memberitahuku hidup bukan tentang menunggu badai berlalu. Belajarlah menari di hujan. Who told me, get up, be strong, because we learn from fail, not from success. Yang mengatakan kepada saya, bangun, bertahanlah. Karena kita belajar dari kegagalan, bukan dari kesuksesan. My success today is because of you. Thank you. How much lucky I have you. Kesuksesan saya hari ini adalah karena Anda. Terima kasih. Berapa beruntungnya saya memiliki Anda. Terima kasih. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup